Baiklah, ikhwan fiddin, setelah kita membahas mengenai status hukum sholat tasbih, selanjutnya kita akan membahas kaifiyah sholat tasbih. Pada dasarnya, kaifiyah sholat tasbih itu ada yang sunni, artinya sejalan dengan tuntunan syariah, ada yang bid'i, artinya bertentangan dengan tuntunan syariah. Lantas bagaimana kaifiyah sholat tasbih yang sesuai dengan tuntunan syariah, dan bagaimana pula kaifiyah sholat tasbih yang bertentangan dengan syariah? Para ulama madzhabul arba'ah sepakat bahwasannya sholat tasbih adalah merupakan salah satu sholat sunnah mutlak yang pelaksanaannya tidak dikarenakan satu alasan tertentu, satu sebab tertentu, dan pelaksanaannya tidak terbatas pada waktu tertentu. Artinya sholat tasbih itu boleh dilaksanakan kapan saja, mau siang, mau malam, mau siang, mau pagi, siang, sore, atau malam, silakan. Sepanjang sholat tasbih itu tidak dilaksanakan pada waktu-waktu makruhat atau muharramat, pada waktu-waktu yang dimakruhkan dan pada waktu yang diharamkan. Silakan, bebas-bebas saja. Meskipun ada perbedaan titik tekan di antara para ulama, bahwasannya sholat tasbih itu jika dilihat dari segi waktu dan tata cara atau penempatan pengucapan sholat tasbih, pengucapan tasbih itu sendiri. Jika sholat tasbih dilaksanakan pada siang hari, menurut madhab Syafi'i, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, maka lebih baik 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Jika dilaksanakan pada malam hari, maka lebih baik 4 rakaat dengan 2 kali salam. Itu menurut madhab Syafi'i. Pendapat ini, pendapat Imam Al-Ghazali ini sejalan atau didukung oleh Imam Ar-Romli, seorang mujtahid fatwa madhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Beliau pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, bahwasannya beliau menyampaikan pendapat yang senada, yang sejalan dengan Imam Al-Ghazali. Berbeda sedikit dengan Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, sebagaimana dikutip dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, karya Abu Bakar Syatah, bahwasannya beliau berpendapat bahwa jika sholat tasbih itu dilaksanakan pada malam hari, maka lebih baik 4 rakaat dengan 2 kali salam, dan jika dilaksanakan pada siang hari, boleh 2 salam, boleh 1 kali salam, tanpa ada penekanan pada siang hari, ya, pada siang hari tanpa ada penekanan lebih baik 1 salam atau 2 kali salam. Jadi sedikit berbeda dengan Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi ini. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan jika siang hari lebih baik 4 rakaat 4 rakaat 1 kali salam. Kalau Imam Nawawi, jika dilaksanakan siang hari boleh 4 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat 2 kali salaman, tanpa ada stressing atau penekanan lebih baik 1 atau 2 kali salam. Itu menurut Imam An-Nawawi. Pendapat Imam An-Nawawi ini sesungguhnya meriwayatkan pendapat Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau adalah seorang ulama besar dari madhab Hanafi. Beliau hidup pada rentang abad ke-1 sampai 2 Hijriah. Beliau adalah murid sekaligus kolega Imam Abu Hanifah. Dari pendapat Imam An-Nawawi ini, yang notabene beliau mengutip atau meriwayatkan pendapat Ibnu Mubarak, kita bisa berhipotesa, bahkan berkesimpulan, bahwasannya madhab Hanafi itu sejalan atau melaksanakan tata cara sholat tasbih sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Artinya kalau pada malam hari lebih baik 2 kali salaman, kalau pada siang hari boleh 1 kali salam atau boleh 2 kali salam tanpa ada stressing. Lebih baik 1 kali salam atau 2 kali salam tanpa ada stressing, tanpa ada penekanan, lebih baik. Itu bagi madhab Hanafi. Kemudian dari madhab Maliki, sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Sawi Al-Maliki dalam kitabnya Hasyiatus Sawi, beliau mengatakan bahwa wal afdalu fi madhabina,
yang lebih afdol menurut madhab kami, kata Imam Ash-Shawi, bahwasannya kalau sholat tasbih itu dilaksanakan pada siang hari maupun malam hari, sholat tasbih itu lebih baik 2 kali salaman, 4 rakaat dengan 2 kali salaman. Mau siang mau malam, sholat tasbih itu 4 rakaat dengan 2 kali salam. Itu menurut madhab Maliki. Lantas bagaimana pendapat para ulama mengenai tempat dan kapan pengucapan bacaan tasbih itu sendiri? Para ulama sepakat bahwasannya bacaan tasbih pada sholat tasbih itu sebanyak 300 kali. Yang 300 itu dibagi 4. 75 kali pada rakaat pertama, 75 kali pada rakaat kedua, 75 kali pada rakaat ketiga, dan 75 kali pada rakaat keempat. Bacaan tasbihnya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh juga membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuka. Bacaan tersebut menurut mazhab Syafi'i dibaca sebanyak 15 kali setelah membaca Fatihah dan surat atau sebelum ruku, kemudian membaca 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud, 10 kali ketika duduk iftirosh, 10 kali ketika sujud kedua, kemudian 10 kali ketika duduk istirahat menjelang berdiri untuk rakaat yang kedua. Kemudian diulang pada rakaat kedua seperti halnya demikian. Namun pada rakaat yang kedua diganti pada duduk tawaruk atau duduk tasyahud. Itu menurut madhab Syafi'i. Kemudian menurut madhab Hanafi, membaca 15 kali sebelum Fatihah dan surat, kemudian 10 kali sebelum ruku, kemudian 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud, 10 kali ketika duduk iftirosh, 10 kali ketika duduk yang kedua kalinya, kemudian berdiri lagi, tidak ada bacaan 10 kali ketika duduk istirahat. Itu menurut madhab Hanafi. Akan tetapi sebagian ulama madhab Syafi'i ada yang membolehkan menggunakan tata cara seperti madhab Hanafi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Beliau mengatakan wa yajuzu ja'lul khamsata asyara qabla al-qiraah wa hina id yakunu asyrul istirahati ba'da al-qiraah. Jadi menurut Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan bahwasannya boleh membaca atau mempraktekkan tasbih itu sebagaimana yang disampaikan atau biasa dilaksanakan oleh madhab Hanafi. Itu menurut Imam Zainuddin Al-Malibari. Nah, setelah membaca bacaan tasbih sebagaimana diilustrasikan tadi, kemudian dianjurkan membaca doa yang menurut madhab Syafi'i dan Hanafi dibaca sebelum salam, dan menurut madhab Maliki dibaca setelah salam, yaitu bacaan doa Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli ragbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfana ahli la'an. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjizuni biha an ma'asik hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhak wa hatta unasihaka fit taubah khaufan minka wa hatta atawakkala alaik fil umuri kulliha husna dhannin bik subhana khaliqin nur. Doa ini dibaca sebelum salam menurut madhab Syafi'i dan Hanafi, dan dibaca setelah salam menurut madhab Maliki. Kemudian ikhwan fiddin, perlu saya sampaikan bahwasannya dianjurkan
dalam sholat tasbih itu sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab I'anatul Talibin, pada rakaat pertama membaca surat At-Takatsur, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, surat Al-Asr, kemudian pada rakaat ketiga surat Al-Kafirun, dan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat keempat. Demikian gambaran praktek atau kaifiyah sholat tasbih yang sejalan dengan tuntunan syariah. Adapun praktek sholat tasbih yang bertentangan dengan syariah adalah gambaran seseorang membaca tasbih sebanyak 15 kali sebelum Fatihah dan surat, kemudian tidak membaca tasbih 10 kali sebelum ruku, kemudian membaca tasbih 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud, 10 kali ketika duduk iftirash, kemudian 10 kali ketika sujud kedua, kemudian 10 kali ketika duduk istirahat menjelang rakaat yang kedua. Itu yang bertentangan dengan tuntunan syariah. Jika membaca 15 kali sebelum Fatihah, mestinya 10 kali sebelum ruku, dan tidak ada 10 kali ketika duduk iftirash. Maka gambaran yang bertentangan dengan tuntunan syariah adalah membaca membaca tasbih 15 kali sebelum Fatihah dan surah, tapi tidak membaca sebelum ruku, dan membaca 10 kali ketika duduk istirahat. Itu yang bertentangan dengan syariah.